Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novita Dewi, NPM 2131 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan EKG yang saya dapatkan pada kasus 1, yaitu ada Tuan N berusia 63 tahun datang ke IGD diantar anaknya dengan keluhan rasa tidak nyaman pada dada sebelah kiri dan menjalar hingga ke tangan kiri. Nah, berikut dari hasil EKG-nya. Yang pertama-tama dari pasien identity-nya, dari nama, usia, jenis kelamin, data, dan waktunya, yaitu tadi Tuan N, 63 tahun, tanggal 25 bulan 2, 2021, jam 8.00. Lalu assessment of placement EKG leads-nya dilihat dari limb lead dan precordial lead-nya. Di sini lengkap, yaitu limb lead-nya ada 1, 2, 3, ada AVR, AVL, dan AVF. Lalu precordial lead-nya ada V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Berarti layak untuk pemeriksaan. Selanjutnya, reading of standard amplitude calibration-nya. Di sini 10 mm per millivolt. Lalu reading of standard paper speed-nya 25 mm per second. Di sini ini 25. Lalu assessment of regularity-nya, yaitu reguler dilihat dari jarak R ke R-nya, bisa menggunakan penggaris atau buku. Di sini hasilnya reguler. Lalu measurement heart rate-nya itu di sini jika dihitung dari kotak besar, di sini ada 4 kotak besar, berarti 300 dibagi 4 kotak besar, yaitu 75 kali per menit. Hasilnya normal. Jika mau dihitung dari kotak kecil, yaitu 1500 dibagi 20 kotak kecil. Hasilnya 75 kali per menit, yaitu normal, karena normalnya kurang dari 100. Lalu assessment of rhythm, dilihat apakah dia sinus rhythm atau non sinus rhythm. Di sini hasilnya sinus rhythm karena P-nya diikuti oleh QRS, itu artinya normal. Lalu di sini assessment of P-wave-nya, yang pertama kontur atau morfologinya. Konturnya di sini smooth dan monofasik. Lalu configuration-nya positif di semua leads kecuali di AVR. Lalu duration-nya 2 kali 0,04 sama dengan 0,08 second. Normalnya itu kurang dari 0,12. Berarti artinya masih normal. Lalu amplitude-nya itu 2 dikali 0,1, hasilnya 0,2 milivolt. Artinya masih dalam batas normal. Lalu di sini measurement of PR intervalnya, yaitu jarak antar gelombang P dan permulaan kompleks KRS. Di sini ada 4 kali 0,04 sama dengan 0,16, artinya normal. Lalu ada morfologi dari Q-wave-nya. Di sini tidak ada Q patologis atau Q patologisnya negatif, artinya normal. Lalu assessment of morfologi dari R-wave-nya. Di sini terjadi progresi pada V1 sampai ke V6, artinya masih dalam batas normal. Lalu assessment of morfologi dari S-wave-nya, di sini terjadi regresi pada V1 sampai V6. Lalu assessment of amplitude dari QRS kompleksnya, di sini dilihat jumlah amplitudonya dari R V1 atau V2 dan S V6 atau V6, V5, V6. Jika tidak lebih dari 35 kotak kecil, maka normal. Nah, normalnya itu jika kurang dari 1. Di sini
Pada kasus kita hasilnya normal. Lalu di sini karena di kita hasilnya 13, artinya kurang dari 35 berarti masih normal. Lalu measurement of R atau S amplitude-nya di sini di V1 atau V2 dilihat hasilnya kurang dari 1, artinya masih normal. Lalu measurement of QRS duration itu 2 kali 0,04, hasilnya 0,08. Artinya masih dalam batas normal karena normalnya kurang dari 0,12. Lalu di sini aksis dari QRS kompleksnya di lead 1 positif dan AVF-nya juga positif. Lalu dari ST segmennya di sini pada lead 2, 3, dan AVF-nya mengalami depresi karena terjadi iskemik pada dinding inferior, dan pada V1 sampai V4 terjadi elevasi karena bisa karena infark akut anterior septal. Lalu morfologi dari T-wave-nya dilihat dari gelombang lengkungan ke atas yang mengikuti QRS. Di sini normal positif pada semua lead kecuali di AVR sini. Lalu morfologi U-wave dilihat gelombang kecil yang mengikuti gelombang T jika ada. Nah, pada kasus kita ini tidak ada. Lalu QTC interval QT per akar RR interval sama dengan 0,40. Normalnya kurang dari 0,46, artinya pada kasus kita masih normal. Lalu di sini EKG conclusion-nya jadi iskemik pada dinding anterior atau infark akut anterior septal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.